Pada suatu hikayat diceritakan ada seorang yang ahli ibadah. Dia itu sering melakukan ibadah, sering sholat malam, sering sholat di pagi hari, di siang hari, sore hari. Tetapi dia tidak masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, siang ini kita dapat berkumpul untuk membahas suatu materi yang insya Allah akan saya ceritakan. Dan insya Allah pada kesempatan ini saya akan sedikit bercerita tentang salah satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, yang artinya seorang yang pengasih maka dia pun akan diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ini ada beberapa hikayat cerita yang menjelaskan pada saat itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihat anak kecil. Yang anak kecil itu dia lagi main-mainin burung pipit. Main-mainin burung pipit anak kecil itu. Karena kasihan Sayyidina Umar sama burungnya ini, sama burung yang dimainin sama anak kecil ini, akhirnya Sayyidina Umar bilang ke anak kecil ini untuk membeli burungnya. Jadi burungnya yang si anak kecil ini dibeli sama Sayyidina Umar. Setelah dibeli burungnya, lalu burung pipit ini dilepaskan oleh Sayyidina Umar. Nah, singkat cerita, Sayyidina Umar telah wafat. Dan ada beberapa sahabat yang bermimpi bertemu dengan Sayyidina Umar. Kemudian bertanyalah sahabat ini kepada Sayyidina Umar tentang apa yang telah Allah lakukan kepadanya. Ditanya, wahai Sayyidina Umar, apa yang telah Allah lakukan kepadamu? Kemudian Sayyidina Umar menjawab, Allah memberikanku tempat yang terbaik di sisinya, yaitu memberikannya surga. Atas apa engkau diberikan surga, wahai Sayyidina Umar? Kemudian Sayyidina Umar menjawab, pada saat aku dikuburkan, kemudian pada saat itu datang dua malaikat yang mendatangiku dan ingin bertanya sesuatu kepadaku. Kemudian aku merasa ketakutan, kata Sayyidina Umar, karena saking seremnya malaikat penjaga alam kubur itu. Namun pada saat itu ada suara yang bilang kalau jauhilah hambaku ini karena aku telah mengampuninya, aku telah memberikan surga kepadanya. Dan pada saat itu dua malaikat itu pergi meninggalkan Sayyidina Umar. Kemudian ada satu kisah lagi dari seorang ulama, yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Ketika dia wafat, sahabatnya Imam Ghazali yang sama-sama ulama bermimpi bertemu dengan Al-Imam Al-Ghazali. Ditanyalah Al-Imam Ghazali ini sama sahabatnya, wahai Imam Ghazali, apa yang telah Allah lakukan kepadamu? Kemudian Imam Ghazali jawab, Allah memberikanku tempat terbaik di sisinya. Lantas apa yang telah engkau lakukan, wahai Imam Ghazali? Kata sahabatnya. Imam Ghazali pun menjawab, Allah tidak menghitung buku karanganku yang banyak, Allah tidak menghitung amal-amalku yang banyak, tapi Allah menghitung satu perbuatanku yang pada saat ketika aku menulis satu karangan kitab, ada satu lalat yang hinggap di tintaku untuk minum tinta itu, tapi aku tidak mengusir lalat itu, membiarkan lalat itu minum, sehingga lalat itu pergi dengan sendirinya.
Di situ ridho Allah turun kepadaku, kata Al-Imam Al-Ghazali. Di sini dapat kita ambil pelajaran kalau ridho Allah, turunnya ridho Allah itu nggak tahu kita di mana. Bisa jadi ridho Allah itu turun ketika kita sedang sholat, atau bisa ketika kita sedang ngaji, atau bisa ketika kita sedang di perjalanan kemudian memberikan makanan kepada fakir miskin. Dan kita pun nggak tahu kapan murka Allah turun. Bisa jadi murka Allah turun ketika kita bermaksiat, sampai-sampai ibadah kita dari akil balik sampai sekarang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena murkanya Allah turun ketika kita berbuat maksiat. Pada suatu hikayat diceritakan ada seorang yang ahli ibadah. Dia itu sering melakukan ibadah, sering sholat malam, sering sholat di pagi hari, di siang hari, sore hari. Tetapi dia tidak masuk surga. Ceritanya, selama hidupnya dia ini sering membuat orang lain putus asa akan rahmat Allah. Ketika dia wafat, dia bilang kepada Allah, "Ya Allah, apa yang akan Engkau berikan kepadaku?" Allah jawab, "Neraka." Si orang itu jawab lagi, "Kenapa ya Allah Engkau memberikanku neraka, padahal aku sering beribadah kepadamu di pagi hari, di siang hari, di sore hari, dan di malam hari?" Kemudian Allah menjawab, "Karena selama kamu hidup, kamu selalu memutus asakan orang lain dari rahmatku." Seperti apa contohnya? Misalkan, orangnya itu rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin sedekah, tapi ketika lihat orang lain, misalkan lihat orang preman bertato, sholat, diledek, ngapain sholat? Wudunya aja gak sah. Kan tangannya ada tatonya, wudunya aja kalau misalkan tangan ada tato itu ketutup air wudu itu, maka kamu sholatnya gak sah. Nah itu secara tidak langsung orang itu sudah memutus asakan orang lain dari rahmat Allah. Padahal belum tentu orang yang banyak tatonya, orang yang banyak melakukan dosa itu terputus seluruhnya dari rahmat Allah, belum tentu. Karena kita gak tahu kapan ridho Allah itu turun, kapan murka Allah itu turun juga. Nah, jadi kita selama hidup di dunia, walaupun kita banyak ibadahnya banyak, sholatnya banyak gitu, tapi jangan sampai ibadah-ibadah kita itu membuat kita menjadi sombong. Karena ridho Allah itu gak tahu kita turunnya di mana, murka Allah gak tahu kita turunnya di mana. Bisa jadi ridho Allah itu turun ketika kita lagi ngumpul di majelis ilmu seperti ini, ridho Allah turun, ya. Dan murka Allah pun kita gak tahu seperti apa. Bisa jadi ketika kita meninggalkan sholat, aduh, udah waktu zuhur nih, tapi ngantuk, tidur. Pas tidur kebetulan langsung meninggal. Nah itu terlewat sholat zuhur. Di situ bisa jadi murka Allah turun karena meninggalkan sholat. Gitu. Akhirnya apa? Suul khatimah lah orang itu. Nggak jadi masuk surga. Nah, mungkin sampai sini aja kisah-kisah yang dapat saya ceritakan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Dan juga semoga kita semua bisa mendapatkan rahmat Allah, didekatkan dengan rahmat Allah, dan dijauhkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update dari channel YouTube kita.